COVID-19 ini adalah coronavirus disease 2019. Kenapa 19? Karena ditemukan pada tahun 2019 dan yang pertama ditemukan di Wuhan, Cina. Dan tingkat kematian pada kasus COVID-19 ini sendiri itu sekitar 2-3%. COVID-19 ini menyerang apa? Menyerang saluran pernafasan. Entah itu saluran pernafasan atas di bagian tenggorokan, di bagian hidung, atau di saluran pernapasan bawah. Penyebarannya sendiri ini dia termasuk ke dalam droplet. Droplet itu apa? Droplet itu dari cipratan air liur pada saat kita berbicara, batuk ataupun bersin, atau dari cairan dari hidung. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong atau ada yang bersin, muncrat si cairan ini, maka apabila kita kontak langsung dengan si cairan air liur ini, maka dari sana kita bisa terinfeksi COVID-19 ini. Dan untuk penyebarannya sendiri selain droplet ini ada juga biasanya kita dengar dengan udara. Tapi kalau untuk corona sendiri ini tingkat penyebarannya tidak melalui udara, hanya melalui droplet air liur saja. Untuk virus corona sendiri biasanya bertahan pada suhu minimal 20 derajat sampai di bawah 20 derajat. Jadi semakin dingin atau semakin rendah kelembaban suatu daerah, suatu tempat, maka semakin lama dan semakin bagus perkembangan virus ini. Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri dengan tingkat kelembaban tinggi dan juga suhu yang lumayan panas di daerah yang tropis, itu adalah keuntungan buat kita karena virus ini biasanya bisa musnah dengan iklim, cuaca, dan panasnya suhu Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan karena dia infeksius, sangat infeksius dari droplet tadi. Gejala atau keluhan yang muncul dari virus ini itu ada dua, ada yang ringan dan berat. Untuk yang ringan kita kembalikan ke dimana tempat dia menyerang. Yang pertama kalau misalnya ringan biasanya itu di saluran pernapasan atas. Yang keluhan dan gejala yang muncul biasanya hanya seperti flu-like syndrome. Jadi seperti orang-orang yang hanya terkena flu, sakit tenggorokan, batuk, pilek, bersin-bersin, demam, badan sakit-sakit, seperti itu. Itu kalau untuk gejala yang ringan. Kalau untuk gejala yang berat biasanya sudah mengenai saluran pernapasan bawah. Nah, kalau yang berat ini yang biasanya sampai menyebabkan kematian karena yang diserang pun bagian organ vital dari paru-paru dan biasanya akan berefek kepada pneumonia dan juga bronkitis. Virus sendiri itu bisa self-limiting disease, jadi tanpa kita harus susah-susah mencari antivirus atau yang lain-lainnya. Dengan kemampuan tubuh kita sendiri pun si virus ini bisa sembuh dengan sendirinya, jadi tidak usah bersusah payah untuk mengkonsumsi antibiotik dan yang lain-lainnya. Untuk pencegahan dari coronavirus ini sendiri harus dari peningkatan imunitas daya tahan tubuh kita. Bagaimana caranya untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Biasanya dengan konsumsi makanan bergizi, mencukupi pola tidur minimal 6-8 jam sehari, lalu mengurangi begadang, dan juga untuk orang-orang yang dengan perokok aktif itu kalau bisa di stop, atau kalaupun tidak bisa untuk di stop mungkin bisa untuk dikurangi. Pencegahan selanjutnya bisa dengan mengurangi kontaminasi dari mulut, hidung, dan mata. Itu berkontaminasi kalau misalkan ada orang yang dropletnya air liurnya nyiprat gitu, kontak langsung dengan tangan, apabila terjadi kontak dengan mata, hidung, dan mulut itu kan bisa mengenai corona COVID-19 sendiri. Jadi untuk mengurangi faktor resiko terjadinya COVID-19 ini bisa dengan cuci tangan. Cuci tangan ada dua option, bisa dengan hand rub atau dengan alkohol. Hand rub itu ada basicnya ada alkohol untuk desinfektan. Ada yang kedua dengan sabun. Yang sabun ini biasanya dengan 7 langkah. Yang pertama kita lakukan dengan mengambil cairan sabun sendiri, lalu setelah itu kita basuh tangan kita, luar tangan ini kita basuh, yang dalam ini yang ketiga, yang keempat bisa kita lakukan dengan seperti ini. Selanjutnya dengan membersihkan ibu jari, kedua ibu jari, dan selanjutnya dengan buku-buku jari. Sekian pemaparan saya tentang COVID-19, coronavirus disease 19. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Adila Janati yang bertugas di DJBC Sumbakbar. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.